ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Menghadiri atau di masjid yaitu Sakinah ini, semua itu yaitu atas izinnya Allah, atas ridhonya Allah. Maka kita sangat bersyukur ya toh. Berarti kita bisa memenuhi ya toh, amrin jami kita atas paling Allah ya toh, nikmat dari Allah kita syukuri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa ya toh, syukur juga ada perantara mulai dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan oleh para sahabatnya, alim ulama, balik berikutnya, sehingga kita pada umat yang akhir zaman ini ya, bisa menetapi Al-Quran di jamaah atas amal soleh dan perjuangan beliau. Kita syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas kehadiran saudara jamaah. Kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya saya mendapat amal soleh ya, untuk menyampaikan hasil dari daerahan ya, disampaikan di desa. Teks tidak tertulis yaitu bulan Agustus. Seolah belum ngantuk ya ibu-ibu ya. Daerah yaitu disampaikan oleh Bapak Haji Sugianto, dan di desa disampaikan oleh Bapak Ustaz. Yang pertama yaitu dari MC menyampaikan, yaitu ada 29 karakter jamaah yang harus diperhatikan. Insya Allah udah pada hafal semua ya ibu-ibu ya, 29 karakter. Kemarin insya Allah di penyampaian di teksnya udah disampaikan. Terutama juga penerusnya ini ya, supaya diperhatikan yaitu masalah karakter, 29 karakter. Jadi ada 29 karakter jamaah yang harus diperhatikan dan dicontohkan dengan tindakan. Jadi saudara jamaah ya, tidak hanya dipahami saja, jadi ada tindakannya, tindak lanjutnya. Yaitu para pengurus dan orang tua dicontohkan pada pengurusnya sendiri dan orang tuanya sendiri. Jadi cara pertama
supaya dikenalkan pada generus dan para jamaah. Jadi 29 karakter ini saudara jamaah ya, supaya generus kita yaitu tidak hanya memahami ya, tapi bisa mempraktekannya, yaitu melalui contoh-contoh, yaitu dicontohkan oleh bapak pengurusnya dan orang tuanya sendiri. Kemudian yang kedua, setelah dikenalkan, kemudian ditanamkan dan semua jamaah, dan harus sering-sering dinasihatkan Gambarannya ya, sering-sering dinasihatkan ya, gambarnya seperti Bapak Ibu ya mungkin punya tanaman ya, mungkin di area, mungkin di depan rumah atau itu ya harus sering apa, tanaman itu harus sering-sering disiram gitu, sehingga tanaman itu ya akan subur, yaitu tidak layu, tidak mati. Itu gambarnya seperti itu. Ini nasihat pada generus ini ya, jangan sampai bosan saudara jamaah ya. Apalagi kita sebagai orang tua, yang mana generus ini sendiri ya tambang emasnya ya para saudara jamaah semua. Kemudian yang ketiga, untuk bisa membiasakan mengamalkan karakter tersebut. 29 karakter tersebut. Kemudian yang keempat, diterampikan sampai jadi karakter pada generus dan pada semua jamaah. Jangan sampai hanya sebagai slogan, tapi harus benar-benar dipraktekkan. Ini ada perinciannya saudara jamaah, untuk 29 karakter. Itu ada apa? Trisukses yaitu yang pertama yaitu alim, pak dan paki, kemudian akhlakul karimah dan mandiri, kemudian 6 tobiat luhur. Jadi trisukses ada 3. Yang pertama alim, paki, akhlakul karimah, yang kedua, yang ketiga adalah mandiri. Kemudian 6 tobiat luhur. 4, yang keempat yaitu rukun, kompak, dan yang keenam kerjasama yang baik. 7 yaitu jujur, 8 amanah, 9 mudhis. Kemudian 4 tali keimanan. Seolah ibu-ibu sudah paham semua, sudah mengerti semua ya, yaitu 4 tali keimanan. Seolah sudah hafal semua ya ibu-ibu ya, di luar kepala. Makanya kalau lupa ya itu harus sering dinasihatkan. Sering-sering dinasihatkan. Dan yang 10, karakter yang ke-10 yaitu bersyukur.
Kemudian yang 11 mempersungguh, dan yang ke-12 mengagungkan, dan yang 13 berdoa. Kemudian prinsip kerja jamaah, yaitu yang ke-14, yaitu karakter yang ke-14, yaitu benar 15 huruf 16 janji. Kemudian maqdirullah, maqdirullah, gitu. Kemudian yang 17, karakter 17, yaitu nikmat bersyukur. Kemudian yang 18 musibah, bila mendapat musibah, yaitu istirja. Kemudian yang 19 dikodar atau cobaan supaya bersabar. Kemudian yang ke-20 dikodar salah supaya bertobat. Kemudian 4 roda berputar. Itu. Adapun karakter yang 21 yaitu yang kuat membantu yang lemah. Kemudian yang ke-22 yang bisa membantu yang tidak bisa. Kemudian yang 23 yang ingat yang lupa. Kemudian 5 syarat kerukunan dan kekompakan. Yang ke-20 25 yaitu bicara yang baik, pahit madu. Kemudian karakter yang 26 jujur, bisa dipercaya dan mempercayai. Yang ke-27 sabar keporong Allah. Kemudian 28 tidak merusak sesama jamaah, diri, harta atau hak hajasi dan kehormatan. Kemudian yang terakhir yang 29 karakternya supaya saling memperhatikan, yaitu rinciannya yaitu 29 karakter al-sunnah jamaah. Kita sebagai orang iman pasti atau kita semua akan bermasyarakat, nggih boten Bu, bermasyarakat. Itu bagi yang pelajar di kalangan atau sama pelajarnya, bapak-bapak karyawan perusahaan, mungkin dalam sesama karyawan, pedagang bersama ya sesama pedagang. Nah itu prinsip ya, kita 29 karakter ini supaya jadikan prinsip kita sebagai orang jamaah atau jamaah, terutama kita pahami betul jamaah kita hidup ini bermasyarakat, taubiat luhur harus kita tonjolkan jamaah agar kita benar-benar itu baik di kalangan kita bertegak. Nah, itu. Jadi jamaah ya supaya prinsip ini benar-benar kita pegang, sama adik-adik yang masih sekolahnya, tidak bimbang itu, tidak terpengaruh oleh teman-teman yang lain, mungkin akan dihasut atau diajak untuk yaitu berbuat yaitu yang tidak pantas, yang melanggar hukum itu bisa kita bentangi dengan karakter yang 29 ini.
juga supaya sama-sama yaitu supaya dipahami atau dipraktekkan yaitu ditularkan kepada anaknya supaya banyak menasihati anak-anaknya. Kemudian nasihat selanjutnya yaitu nasihat pada maghrib. Allah memberikan dunia, kenikmatan dunia pada orang yang dicintai dan pada orang yang tidak dicintai. Kemudian kalau masalah hidayah atau petunjuk, itu hanya orang yang dipilih. Orang yang diberi petunjuk berarti orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian hidup di dalam jamaah, ya kita udah berada ya tuh di dalam kalangan jamaah, hidup kita dalam jamaah, itu oleh Allah itu rezekinya akan ditanggung. Jadi jamaah kita sangat harusnya kita banyak bersyukur dan kita harus senang dalam hidup dalam jamaah ini. Jangan sampai ya kita dalam jamaah kok lama tambah diberatkan oleh pengurus ya. Sebentar-bentar pembelaan, sebentar-bentar pembangunan itu jangan sampai jamaah. Kita senang apa yang kita keluarkan, yaitu baik pun berupa pikiran kita, tenaga kita, yaitu harta benda kita niatkan untuk karena Allah, yaitu untuk meningkatkan derajat kita di sisi. Kemudian Allah menanggung yaitu memberi rezeki pada yaitu orang iman, orang jamaah. Ini sebagai janjinya, sebagainya Allah. Kita setelah dipilih Allah, kita bisa mengamalkan Quran dan hadis. Itu otomatis jamaah. Kita dipilih Allah, kita kehidupan kita selalu diajarkan itu melalui Quran hadis. Ya bisa mengamalkannya. Kita sebagai orang jamaah setelah Al-Quran pada jamaah dan ilmu yang kita berikan oleh Allah kepada kita apa yang kenyataannya jamaah ya di luar sana orang pintar ya toh. Banyak yang Quran hadis pintar dan juga hafiz Al-Quran gitu. 30 juz hafil ya di luar kepala gitu. Banyak sekali ya di luar sana orang yang pintar. Tapi kenyataannya jamaah itu dalam praktekan
agama itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Tidak sesuai gitu. Dan memang sholat jamaah yaitu Quran hadis ini yaitu harus dikerjakan yaitu teori dan prakteknya. Jadi tidak hanya teorinya saja sholat jamaah. Wa tasaimu bihabli jami'ah wala tafarraqu. Jadi kita harus berpegang teguh ya dengan jamaah, jangan berpecah belah. Jadi sholat jamaah yaitu menerapkan yaitu orang yang hafal udah pintar dalam Quran hadis, prakteknya tidak bisa berjamaah. Nah, kita yang dipilih Allah, kita bisa menerapkan Al-Quran di jamaah sampai itu berjamaah, terus semua jamaah kan paham ya, paham jamaah, kita harus beramir, bertoat. Kemudian dan juga tidak bisa ya orang yang sejagat itu yang hafal Quran hadis atau pintar Quran dan hadis tidak bisa ya kecuali orang yang dapat petunjuk. Jadi Quran hadis jamaah ini hanya ya orang yang dapat petunjuk, yaitu orang jamaah. Kita semua saja jamaah. Kemudian Quran hadis ini gitu, kalau dihitung gitu, umat seluruh jagat ini itu yang hanya diberi petunjuk hidayah itu hanya berapa ya toh, dan tidak banyak. Kemudian orang yang iman itu gitu, adalah orang yang takwa. Takwa insya Allah tadi sudah disampaikan sejamaah ya toh, oleh Bapak Mas balik kita ya toh. Masih Joko satu jalan. Monggo. Mas Freddy tugas di kelompok 5. Takwa ya tadi jelaskan ya toh. Kalau kita menjumpai perintah dikerjakan, larang dijauhi, cerita dipercayai. Ya toh. Walaupun secara ada yang tidak masuk akal jamaah cerita dalam Al-Quran. Di ashab diri ditidurkan Allah ya sampai berapa tahun itu, berapa ratus tahun. Nah itu ya kalau menurut akal pikiran kita ya apakah mungkin ya tuh. Tapi semua itu atas kehendaknya Allah, izinnya Allah ya semua bisa terjadi. Kun fayakun. Kalau orang berkehendak pasti akan terjadi. Kemudian orang yang takwa ya toh akan menjadi yang inna akramakum indallah atqakum. Jadi sesungguhnya Allah orang yang mulia di sisinya Allah ya yang takwa. Kemudian kita menetapi Al-Quran jamaah ini yaitu dijamin oleh Allah tidak akan sesat.
sabda Nabi, taraktu fikum amro ini lan tadilu matamasakum bihima kitabillahi wa sunnatin Nabi. Jadi sejamaah Nabi meninggalkan kepada kita semua yaitu dua perkara. Dua perkara itu kita kerjakan tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian adapun kesyukuran yaitu mendapatkan jamaah itu, sebagai orang jamaah tidak boleh menganggurkan diri, supaya tidak boleh menganggurkan diri, supaya banyak berzikir dan mendekatkan diri pada Allah. Jadi saudara jamaah, mari kita hidupnya sekali ini, kita perlu pacu diri kita semua masing-masing, kita motivasi diri kita masing-masing, gitu. Karena saudara jamaah ya toh, alat-alat yang menyebabkan kita bisa menganggurkan diri, gitu. Tidak berbuat apa-apa, tidak mau berzikir dan tidak mau mendekatkan diri pada Allah. Nah itu nanti kita akan rugi sendiri jamaah. Waktu yang begitu yang bila kita manfaatkan betul-betul untuk beramal, itu akan membuahkan, akan meninggikan pahala kita, memperbanyak amal kita, meninggikan surga kita. Jadi jamaah, apabila bekal kita nanti menghadap pada Allah, bekalnya tidak banyak, akan rugi. Maka dari itu sebagai pengurusnya juga kita selalu hati supaya meningkatkan yaitu diri kita masing-masing. Walaupun dalam sambung kita jamaah, kita pacu diri kita semua, yaitu jangan sampai kita lengah, yaitu jangan sampai kita bermalas-malasan. Marilah kita rubah diri kita masing-masing. Kalau yaitu yang merubahkan itu ya diri kita sendiri jamaah. Kemudian banyak-banyak kita ya berdoa kepada Allah, minta pada Allah supaya jadikan orang yang tertib, orang yang bersemangat yaitu beribadah pada Allah. Hingga jaminan nanti kita akan dimasukkan surga Allah dan selamatkan dari nerakanya Allah. Juga berdoa di sepertiga malam akhir untuk mendoakan dirinya sendiri dan seluruh jamaah, ngurusi anak istri baik, ini juga sebagai membantu amal solehnya Bapak Imam untuk mengurusi ibadahnya. Jadi jamaah tadi niati ya beramal soleh, ngurusi anak, yaitu kita mendidik anak ini itu lagi jamaah. Mari kita berlomba-lomba yaitu fastabiqul khairat dalam yaitu mengurusi anak kita, penerus utamanya. Nah, ini sebagai tambang emas yaitu bagi kita semua. Insya Allah sudah cukup ya apa yang disampaikan.
sebetulnya masih ada. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.